Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Puji Tuhan berarti ya. Semua sehat, baik. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? 9 orang. Ada berapa? 9 orang. Siapa yang tahu alasan apa mereka tidak hadir? Ada yang sakit mungkin? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Baik kalau begitu. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita memulai kegiatan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini dengan diawali doa. Siapa yang bersedia membawa doa kita pada pagi hari ini? Baik, kepada Jessica waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi sekarang kita siapkan sikap hati yang baik untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kepada Jessica waktu dan kesempatan Ibu berikan. Ibu dan teman-teman, mari sertakan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena begitu besar kasih cinta-Mu atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Dari tanah, dari malam gelap kita hingga pagi yang cerah ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengantarkan kami di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sekarang kami anak-anak-Mu ingin memulai kegiatan proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir kegiatan kami. Hanya ini doa dan permohonan kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jessica, silakan duduk. Jadi sangat penting kita memulai kegiatan itu mengundang Tuhan dalam kegiatan proses belajar mengajar kita. Jadi sebelum memulai kegiatan proses belajar mengajar, kita harus menyanyi juga. Menyanyi adalah lagu wajib, salah satu lagu wajib yang kita nyanyi. Rasa nasionalisme itu penting dibentuk di dalam diri kalian, di dalam kelas ini. Kira-kira siapa yang mau membawa kita dengan lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini? Jessica lagi, Jessica terus ini. Yang lain tidak ada yang mau. Silakan Jessica. Kita berdiri saja. Berdiri kalau menyanyi lagu Indonesia Raya itu harus berdiri tegak. Silakan Jessica. Hiduplah Indonesia Raya 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya.
kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mulai pelajaran Ibu pada hari ini, Ibu ingin memberikan ini roti ya, pasti kamu semua sudah tahu ini roti. Roti Ibu coba buka roti ini. Roti ini berapa buah? Satu buah ya? Satu buah kan ya roti ya? Iya. Satu buah. Satu buah roti ini kalau seandainya ada dua orang siswa makan roti ini, kedua anak tersebut harus bagi sama rata roti ini. Ini roti satu buah kan ya? Iya. Bagaimana caranya supaya kedua anak tadi harus sama-sama makan dengan ukuran yang sama? Dengan ukuran yang sama ya? Ada satu buah roti, Ibu pecahkan, Ibu bagi. Roti ini sama besar. Roti tadi satu ya? Iya. Sekarang roti menjadi berapa ini? Dua. Menjadi dua. Tapi dengan ukuran Ya. masih sama? Masih sama? Tidak. Kalau sudah dibagi ini dalam kalimat matematika, kira-kira siapa yang bisa jawab? Seperdua. Betul? Seperdua. Kalau seperdua, tulis siapa yang berani tulis di papan? Yang berani tulis di papan berdasarkan roti yang dibagi tadi. Sekarang roti ukuran sudah berbeda. Dia masih utuh atau tidak? Tidak ya, karena sudah dibagi atau sudah dipotong menjadi dua. Kira-kira siapa yang bisa tulis di papan? Siapa yang bisa tulis? Oke, Freddy silakan. Berdasarkan roti yang sudah dibagi untuk kedua siswa tadi. Tadi satu roti dibagi ke dalam dibagi dua orang dengan ukuran yang sama. Ditulis dalam matematikanya itu seperti apa? Coba bisa tuliskan. Oke, baik. Berdiri di samping situ dulu, Freddy. Coba siapa yang bisa baca ya? Seperdua. Jadi roti ini sudah dibagi menjadi dua. Mengapa jadi seperdua roti? Karena dari satu bagian dibagi menjadi dua bagian. Iya, oke, baik. Tepuk tangan untuk Sefa, silakan duduk. Freddy, tepuk tangan untuk Freddy. Jadi baik, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pecahan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan di layar InFocus. Ibu sudah siapkan PowerPoint-nya untuk kalian lihat. Jadi Ibu menjelaskan menggunakan PowerPoint. Jadi materi hari ini yaitu tentang penerapan coding dalam pembelajaran matematika. Penerapan coding dalam pembelajaran matematika. Temanya itu pecahan dengan algoritma. Pecahan dengan algoritma. Jadi algoritma itu sendiri, algoritma itu adalah susunan langkah-langkah dalam penyelesaian yang benar. Nah, langkah-langkah atau algoritma ini tadi ada hubungan di dalam pembelajaran pecahan. Di dalam pembelajaran apa? Pecahan. Seperti contoh di sini pecahan tadi, seperdua. Pecahan itu berarti bilangan yang tidak utuh. Artinya sudah dibagi atau sudah dipecahkan. Jadi pecahan ini sendiri, pecahan ini ada penyebut, ada pembilang. Jadi sebelum di kelas ini kamu sudah belajar di kelas sebelumnya tentang pecahan. Jadi belajar
sesuai dengan instruksi, sesuai dengan yang kita perintah, berdasarkan perintah. Jadi yang memberikan perintah itu adalah manusia yang memberikan perintah kepada laptop, komputer, HP ataupun game. Jadi coding ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kamu sudah lakukan, kamu hanya karena hanya saja istilahnya yang bikin kalian merasa bahwa kata coding ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sebenarnya kata coding ini kamu sudah alami, kamu sudah memakai, kamu sudah menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita menerapkan coding dalam pembelajaran matematika? Seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi bahwa pecahan dengan algoritma. Kalian perhatikan di layar InFocus latar belakang dari coding kecerdasan atau pecahan dengan algoritma ini. Yang pertama, latar belakangnya era digital. Di era digital ini sekarang kalian diharuskan bisa mampu menghadapi zaman yang begini modern. Jadi era digital, pembelajaran perlu integrasi dengan teknologi, perlu integrasi dengan teknologi. Yang berikut, coding melatih logika. Jadi coding melatih logika, memecahkan masalah atau pemecahan masalah, dan berpikir algoritmis. Algoritmis itu artinya kita berpikir yang positif, berpikir yang lebih modern, seperti itu. Pecahan sering dianggap sulit, ya. Kalau kita belum pelajari, otomatis kita merasa sulit. Dari nama saja pecahan. Ketika dengan pelajaran hari ini tentang pecahan algoritma, di mana kita mempelajari urutan atau langkah-langkah. Jadi algoritma tadi sudah katakan bahwa langkah-langkah penyusunan yang benar atau jelas. Nanti kita akan pelajari seperti apa langkah-langkah atau algoritma ini. Nah, dengan pecahan membantu memvisualisasikan pecahan tersebut. Yang berikut, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sudah tidak tulis lagi di papan karena Ibu sudah susun menggunakan PowerPoint, sehingga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, memahami konsep pecahan melalui algoritma. Memahami konsep pecahan melalui algoritma ini yaitu langkah-langkah terstruktur, langkah-langkahnya bagaimana caranya kita menyelesaikan soal matematika dalam bentuk pecahan. Jadi langkah-langkah kita akan pelajari, bukan hanya Ibu menjelaskan secara garis besar, nanti kita akan eksekusi seperti apa. Ketika kita ketemukan soal, nanti ada soal yang Ibu berikan atau Ibu contoh. Struktur operasi matematika pada pecahan seperti penjumlahan dan pengurangan. Pada hari ini kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi algoritma ini membantu pecahan operasional, pecahan yang kompleks menjadi langkah-langkah yang sederhana. Dengan kita pelajari algoritma ini, jadi kita belajar tentang langkah-langkah yang sederhana, sehingga kalian tidak merasa bahwa pecahan itu sulit. Seperti itu. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, membuat langkah logis. Langkah logis itu algoritma, langkah-langkah sederhana. Bagaimana caranya kita menyelesaikan ini soal pecahan. Langkah kita akan pelajari sebentar. Seperti apa menyelesaikan soal pecahan tersebut dengan langkah-langkah atau algoritma. Kita belajar tentang coding. Dengan coding kita bisa lebih mudah mempelajari matematika
genetika khususnya pecahan tersebut. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga mengenal aplikasi coding sederhana. Mengenal aplikasi coding sederhana ini seperti struct itu sebenarnya aplikasi program visual berbasis blok yang dirancang untuk mempermudah pemula dalam belajar coding, teristimewa dalam pecahan. Jadi ada beberapa aplikasi coding sederhana, Blockly, itu kita akan belajar lebih lanjut nanti. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lalu konsep dari algoritma dalam pecahan. Jadi ada konsep. Jadi algoritma adalah langkah sistem menyelesaikan masalah. Algoritma adalah salah satu sistem langkah untuk kita bisa menyelesaikan masalah tentang pecahan tersebut. Contoh penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan ini kita langkah pertama itu kita samakan penyebutnya. Lalu jumlahkan pembilangnya. Setelah jumlahkan pembilang, sederhanakan hasilnya. Ini Ibu jelaskan dulu langkah-langkahnya. Langkah konsep dalam penyelesaian pecahan dalam pecahan penjumlahan itu. Jadi penjumlahan pecahan, samakan dulu penyebutnya, jumlah pembilang sederhanakan. Setiap langkah bisa dibuat dalam kode. Ada menggunakan kode, ada menggunakan bilangan. Seperti itu. Nah, contoh algoritma penjumlahan pecahan. Kalian lihat contoh algoritma penjumlahan pecahan, contoh soal. Mungkin dengan berada di layar tersebut, otomatis kamu merasa sulit ketika kamu menemukan. Nah, satu itu tentukan KPK. Di sini mungkin Ibu tulis di papan saja cara menyelesaikan, supaya sebentar ketika kamu diberi kesempatan untuk menyelesaikan soal pecahan ini, kalian sudah bisa menyelesaikan. Jadi langkah yang pertama, tentukan KPK dari penyebut. Dari soal itu adalah setengah tambah berapa, bisa baca di sana? 1/3. Langkah pertama itu tentukan KPK, penyebut. Coba perhatikan yang ada di papan sini. Bilangan berapa yang dikatakan penyebut? Bilangan berapa saja? Perhatikan di papan sini, jangan lihat mukanya saya. Bilangan berapa yang dikatakan penyebut? 2 dan 3. Iya, bilangan 2 dan 3. Lihat di sana, tentukan KPK dari penyebut tersebut. Ada cara lain selain KPK tersebut, bisa dikalikan langsung penyebutnya. Penyebut 2 dengan 3. Langkah pertama itu tadi, tentukan KPK-nya, ubah pecahan. Nah, kita perhatikan dulu sebelum kita mengubah penyebutnya. Di sini kita perhatikan penyebutnya sama atau tidak? Tidak sama. Nah, ketika tidak sama, baru langkah yang pertama tadi, menentukan KPK atau kali silang, kali langsung. 2 kali dengan 3. Jadi penyebutnya adalah 6. 2 kali 3. Sama saja ketika kita mencari KPK dari 2 dan 3. KPK 2 dan 3 itu adalah 6. Lalu di sini kita langsung eksekusi. Kali silang. Di sana ubah pecahan. Kita sudah ubah pecahan tadi. Jadi kali silang 1 dikali dengan 3. Kita tulis saja di sini, Ibu tulis supaya kamu bisa paham. Pada penjumlahan pecahan terjadi perkalian silang. Dalam penyelesaian pecahan tersebut, dia terjadi kali silang untuk
sama dengan. Ingat baik-baik, kita harus tahu duluan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Lalu 1 kali 3 hasilnya 3 tambah 1 kali 2 2 sama dengan 3 tambah 2 5. Jadi 5/6. Jadi tengah tambah 1/3 sama dengan 5/6. Bisa mengerti? Bisa ya? Jadi kuncinya bahwa kita harus tentukan terlebih dahulu penyebutnya. Kita perhatikan penyebutnya sama atau tidak. Ketika penyebutnya tidak sama, kita harus mencari KPK dari penyebut tersebut, atau kita kali penyebut dengan penyebut untuk menyamakan. Sehingga di sini sudah sama. Sampai di sini bisa mengerti ini? Bisa. Oke, baik. Jadi kita lanjut. Jumlah 8 sama seperti yang ada di sini. 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5/6. Lalu kita menggunakan kode algoritma. Pada contoh kode algoritma ini, A per B, C per D. KPK dari B dengan D artinya sama. Ketika A B dengan B C sama saja dengan cara kita menyelesaikan ini tadi. Kali silang. KPK dari B dengan D. P1-nya adalah A sama dengan KPK dari B adalah KPK per B. P2 sama dengan C. Artinya sama dalam penyelesaian seperti contoh yang pertama tadi. Hasilnya juga sama. Di sini dia pakai kode. Lalu manfaat. Apa manfaat kita mempelajari pecahan algoritma, menggunakan pecahan algoritma? Manfaat bagi siswa itu apa? Manfaat yang pertama, belajar pecahan jadi konkret dan interaktif. Dengan langkah-langkah tadi itu dikatakan algoritma, langkah atau penyusunan atau susunan atau urutan yang benar. Manfaatnya, ketika kita mempelajari pecahan dengan algoritma ini, siswa menjadi lebih mudah, konkret, interaktif, melatih berpikir logis dan sistematis, menumbuhkan keterampilan abad 21, komputasional thinking. Komputasional itu berarti kita mampu memecahkan masalah. Jadi kita bisa pecahkan masalah ini tadi, langkah-langkah kita menyelesaikan matematika ini artinya komputasional, hubungan antara pecahan dengan algoritma, itu hubungannya. Contoh soal pecahan dan algoritma. Soal 2/5 tambah 3/10. Jadi cari KPK dari kita melihat bahwa penyebutnya tidak sama. Penyebutnya tidak sama antara 5 dengan 10 di situ. Sehingga kita mencari KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Penyelesaian sama dengan yang Ibu jelaskan tadi. Ubah dulu pecahannya. Pecahan 2/5 menjadi 4/10 atau 3/10 tetap. Jumlah pemilihan 4 tambah 3 sama dengan 7. Sehingga hasilnya 7/10. Sama. Itu sama saja. Sama dengan cara penyelesaian tadi. Penutupnya adalah coding adalah alat bantu efektif dalam pembelajaran matematika. Pecahan yang abstrak dapat divisualisasikan dengan algoritma. Gunakan coding sederhana tadi. Coding sederhana ini yang tidak menggunakan komputer.
tidak menggunakan komputer untuk memulai. Seperti kita yang pemula, bagusnya menggunakan contoh coding sederhana. Jadi sebelum lanjut dengan diskusi kelompok, mari bareng kita ice breaking dulu. Bangun berdiri. Ice breaking. Bangun. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, Dung dung dung. dan ding ding ding, dung dung dung. Say aha 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 aha, semangat. Oke, baik, terima kasih. Silakan dulu. Sekarang waktunya. Tadi sudah dengar, sudah jelas. Yang ibu jelaskan tadi toh? Sudah. Sekarang kesempatan kalian diskusi kelompok. Ini ada LKPD. Silakan baca. Tunjuk salah satu menjadi ketua kelompok. Ketua kelompok untuk bisa presentasi atau menyelesaikan di papan sebentar. Silakan tulis dulu nama kelompoknya, kelompok apa, misalnya kelompok Mario, lalu tulis nama anggota kelompoknya. Silakan di sini. Sebentar jawabannya di bawah sini. Lihat di situ ada petunjuk penyelesaian ya. Ada tuh petunjuk penyelesaian di situ. Dibaca baik-baik. Baca baik-baik bagaimana cara menyelesaikan soal yang ada di LKPD tersebut. Kerjasama, bukan hanya untuk satu orang saja. Baca. Coba. Tulis nama kelompok. Jadi yang tulis itu yang presentasi atau yang kerja di papan sebentar ya, harus siap untuk bisa menyelesaikan. Tadi kan sudah jelas ya, sudah jelaskan ibu, jelaskan di papan tadi. Jawab di bawah. Nomor 1. Tulis dalam soal. Perhatikan, lihat dulu. Tadi langkah-langkah pertamanya itu, langkah pertama tadi tentukan KPK dari penyebutnya. Perhatikan penyebutnya sama atau tidak. Ketika penyebutnya tidak sama, langkah pertama harus menentukan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut tersebut. Lalu dijumlahkan. Kali silang pada penjumlahan pecahan itu berbeda.
Jadi nanti perwakilan dari setiap kelompok bisa diselesaikan di papan ya. Perwakilan dari setiap kelompok, jadi tidak bisa baca matematika, tidak bisa dibaca saja begitu saja, tidak bisa matematika. Harus dikerjakan di papan supaya bisa melihat kebenaran, kepastiannya, benar atau tidak sesuai tidak dengan alurnya, urutan tadi dalam menyelesaikan pecahan tadi sesuai tidak dengan urutan, susunan langkah penyelesaian atau algoritma tadi. Jadi harus ditulis di papan. Siap ya, yang perwakilan dari kelompok ini siap untuk eksekusi di depan, bisa kerjakan di papan dan jelaskan ke teman-teman supaya mereka bisa paham hasilnya ini dari mana, sesuai dengan langkah-langkah tadi. Yang pertama menentukan KPK atau kali langsung penyebutnya, dengan penyebut itu sama, hasil KPK dengan kali langsung penyebut dengan penyebut dari pecahan tersebut hasilnya juga sama. Jadi supaya mempermudah kalian untuk menyelesaikan, sehingga ibu memberi tips tidak juga melalui atau melewati KPK tapi langsung kali penyebutnya, sehingga kita mudah dan cepat dalam menyelesaikan. Kalau kita mencari KPK dari kedua penyebut itu masih butuh waktu, tapi ada yang lebih mudah atau lebih cepat, yaitu dengan cara kali langsung penyebut dengan penyebut. Itu berlaku pada pecahan yang penyebutnya tidak sama
sudah sama. Kira-kira sudah? Ternyata kamu ini bisa terima, bisa tahu langkah-langkah dalam penyelesaian. Ini kamu paham apa yang Ibu jelaskan tadi dengan urutannya. Jadi belajar pecahan dengan algoritma itu sebenarnya mudah, bukan hal yang sulit. Sudah? Supaya bisa maju ke depan. Kelompok mana yang duluan? Maju ke depan. Oke, baik, silakan. Kelompoknya Sefa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Sefa yang bersedia untuk maju dan menyelesaikan di papan. Yang lain perhatikan dulu cara penyelesaian dari kelompoknya Sefa. Kita perhatikan, lihat yang lain sama atau tidak dalam penyelesaian, sesuai tidak dengan langkah-langkah penyelesaiannya tadi yang Ibu sudah jelaskan, tadi. Pertama-tama kita melihat penyebutnya sudah sama atau belum. Pemilihannya belum sama, jadi kita perlu samakan. Kita samakan penyebut ini menggunakan KTK atau langsung dikali. Setelah itu, pembilang dikali dengan penyebut. Setelah pembilang dikali dengan penyebut, pembilang dikali dengan penyebut. Tiga dikali 3 sama dengan 9. Tiga dikali 3 sama dengan 9. 1 kali 4 sama dengan 4. Per 12 sama dengan 13 per 12. 9 tambah 4 begitu. 9 tambah 4 sama dengan 13. 13 per 12. Jadi 3 per 4 ditambah 1 per 3 sama dengan 13 per 12. Oke, baik, perhatikan di papan. Dari kelompok lain sama penyelesaian atau hasilnya berbeda atau sama?
sama. Langkah-langkahnya juga sama sesuai dengan yang dari Sefa, kelompoknya Sefa mereka tadi. Jadi kelompoknya Sefa sudah menyelesaikan sesuai dengan langkah-langkahnya, sudah sesuai dengan langkah-langkahnya supaya lebih jelas, lebih kalian memahami. Jadi berdasarkan soal ini tadi 3/4 ditambah dengan 1/3. Dalam soal ini penyebutnya belum sama. Jadi kita perlu samakan penyebutnya. Jadi Sefa sudah selesaikan dengan benar. Sefa sudah selesaikan dengan benar. Ibu membantu untuk menjelaskan supaya kamu lebih paham. Lebih paham ketika nanti ibu berikan tugas rumah, kamu bisa menyelesaikannya. Jadi 3/4 ditambah dengan 1/3. Di sini kita samakan dulu penyebutnya. Karena penyebutnya adalah 4 dan 3. Langkah pertama itu bisa kita tentukan KPK dari 3 dan 4. Bisa juga kita langsung kali. Seperti ini Bu sudah jelaskan tadi. Kita kali 3/4 sama dengan 12 di sini. Seperti kelompoknya Sefa kerjakan tadi. Lalu langkah yang kedua kita kali pembilang dengan penyebut. Pembilang 3 dikali dengan penyebut 3. Di sini 3 kali 3 ditambah 1 kali dengan 4. Pembilang 1 dikali dengan penyebut 4. Jadi 1 kali dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. Ingat 3 dengan 3. 3 kali 3 ini 3 yang ini. Kali silang seperti ini. Terjadi kali silang. Dalam penyelesaian pecahan itu terjadi kali silang. Terjadi kali silang lalu dijumlahkan. 3 kali 3 sama dengan 9. 1 kali 4 sama dengan 4. Per 12. 12 ini dari 4 dikali 3 karena penyebutnya tadi belum sama. Samakan penyebutnya dengan 12. Jadi 9 ditambah dengan 4 sama dengan 12. 12 per 13 per 12. Jadi 3/4 ditambah 1/3 sama dengan 13 per 12. Jadi penyelesaian dari kelompoknya Sefa itu benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Sefa. Artinya bahwa kamu sudah bisa paham apa yang ibu jelaskan tadi. Yang ibu jelaskan tadi kalian sudah paham. Kalau begitu ibu tes. Ini tidak pakai dalam kelompok. Kamu kerjakan masing-masing dulu. Ibu coba mau menguji. Mungkin tadi dalam penyelesaian itu menggunakan kelompok, mungkin ada beberapa yang belum bisa selesaikan. Bisa teman yang paham itu bisa membantu untuk menyelesaikan dengan contoh soal lain. Dengan contoh soal yang lain. Ibu minta kamu untuk menyelesaikan. Latihan itu. Nomor 1. Satu soal saja. Kalau tadi mungkin kamu kerja ada yang mengerti, tadi ibu sudah jelaskan. Tadi kamu bilang sudah mengerti tadi yang ibu jelaskan ini sudah mengerti ya. Makanya sekarang ibu coba satu soal supaya kamu sudah bisa paham atau belum. Ingat baik-baik langkah pertama diperhatikan itu adalah penyebutnya. Diperhatikan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, langsung diselesaikan. Tapi kalau penyebutnya berbeda, harus disamakan dulu. Samakan penyebutnya. Supaya kamu lebih paham, sehingga
Begitu maksudnya. Ingat, samakan dulu penyebutnya dengan cara kali. Kalau kamu agak susah dalam mencari KPK dari kedua bilangan tersebut, yang lebih mudah itu adalah kali langsung penyebut dengan penyebut. Tinggal menjumlahkan pembilang dengan cara kali silang. Dengan cara kali silang. Seperti yang contoh soal kelompok tadi, soal kelompok tadi yang sudah diselesaikan oleh kelompoknya Seva, supaya bisa yang lain bisa paham. Kasih lagi soal latihan ini supaya kamu lebih paham begitu, Jadi ibu buat dengan langkah seperti ini, misalnya contoh 3 kali 3 supaya kamu langsung paham. Kalau ibu langsung tulis 9 tambah dengan 4, pasti kamu bingung dari mana itu 9, dari mana itu 9. Seperti yang tadi ibu sudah tayang, bagaimana itu, kenapa dia dapat 9. Jadi dengan langkah ini supaya kamu lebih paham 9 itu dari mana, dari 3 kali 3 dengan 9, 4 itu dari mana? Dari 1 kali dengan 4, sehingga 9 tambah 4 sama dengan 13. Jadi ini langkah-langkah yang ibu tambah supaya kamu bisa paham lebih konkret lagi. Lebih konkret lagi. Sudah ada yang sudah? Sudah habis semua? Siapa yang berani kerja di papa? Franky atau? Franky, silakan. Tepuk tangan untuk Franky. Sudah siap untuk kerja di papa, silakan. Boleh hapus kan? Boleh hapus. Langsung di sini. Yang lain dia perhatikan, yang sudah paham supaya lebih paham lagi, ibu kasih lagi soal supaya sesuai dengan apa yang ibu katakan tadi, bahwa belajar pecahan dengan algoritma itu adalah mudah, praktis. Dibacakan dulu soalnya terlebih dahulu. Kita lihat penyebut dan penyebutnya. Jika penyebut dan penyebutnya belum sama, kita samakan terlebih dahulu dengan cara dikali langsung atau KPK.
spidolnya tidak terasa. Enam kali 5 adalah 30. Langkah kedua kita samakan pembilang, kita kalikan pembilang 2 dan 5. Besar sedikit omong. Dijelaskan supaya teman-teman tahu. Jangan tulis sendiri, jangan. Ini selesai supaya teman-teman dengar dan tahu. 2 kali 3 sama dengan 10. 2 kali 5. Lihat, perhatikan baik-baik ini. 2 kali 5 sama dengan 10. Ini. Tambah 3 kali 6. 3 kali 6 berapa? Besar sedikit sampai kan. 3 kali 6 adalah 18. Jangan miring. Spidol jangan miring. 10 tambah 18. Bentuknya ditulis dulu. Sama dengan 10 tambah 18. Besar sedikit om. 10 tambah 18 28. Tulis jelas sedikit. Jadi ke sana sedikit. Jadi ke sana. Ke bawah lagi. Cuman kita berat ini loh. Di sini. Jadi 2 6 tambah 3 per 5 sama dengan 28 per 30. Oke. Coba perhatikan. Benar atau salah apa yang diselesaikan oleh Franky? Benar. Sama-sama? Sama. Berarti kamu sudah bisa mengerti. Jadi ibu jelaskan ulang supaya kamu lebih paham. Harusnya omong yang jelas dan besar. Dalam soal ini tadi penyebutnya belum sama, jadi perlu samakan penyebutnya. Samakan penyebut ini 6 dikali dengan 3 sama dengan 6 dikali dengan 5 sama dengan 30. Sama dengan 30. 6 kali 5. 6 kali 5 berapa? 6 kali
Jadi kamu sudah paham di dalam menyelesaikan soal pecahan? Sudah? Nah, jadi kita pada hari ini pembelajarannya itu atau materi pecahan, penjumlahan pecahan. Nanti kita akan belajar di pelajaran berikut, kali berikut itu pengurangan pecahan. Untuk kamu lebih paham lagi, Ibu kasih PR. Ibu kasih PR untuk kalian. Jadi harus selesaikan. Bagi yang belum atau teman yang tidak hadir itu bisa disampaikan. Kalau kita ada tugas rumah. Dua soal ya. Diselesaikan. Jadi ingat baik-baik langkahnya tadi, ulang kembali. Langkah pertama dalam menyelesaikan pecahan, penjumlahan pecahan, langkah pertama tadi apa? Samakan penyebutnya dengan cara dikali atau mencari KPK. Langkah kedua kali silang. Maksudnya kali silang ini ibu yang buat ini supaya kamu tahu bahwa langkah berikut sebenarnya bisa langsung, tapi supaya kamu paham, ibu membuat supaya kamu pahami tadi kali silang antara pembilang dengan penyebut, pembilang dan penyebut, kali silang seperti contoh yang ada di sini yang kita sudah selesaikan tadi, 2 kali 5, 3 kali 6 itu kali silang. Jadi ini selesaikan PR ini. PR seperti itu. Jadi sudah paham? Sudah. Jadi sebentar kerjakan memang supaya jangan lupa. Jadi untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita menutup dengan doa yang dibawakan oleh Jessica, karena tadi Jessica yang buka, Jessica juga yang tutup ini kegiatan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Kepada Jessica, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Silakan Jessica. Ibu dan teman-teman, mari sekenari kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga pada siang hari ini. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami anak-anak-Mu maupun juga guru ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi kami di jalan hingga kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, namun kami puji dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi